Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Social Emotional Learning atau disingkat SEL. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri, Dio Fiali Maulana, kemudian ada Lika Ardiani, yang ketiga ada Eka Prastiwi, dan yang keempat Eva Rini Lestari. Selamat menyaksikan. Diskusi 1. Jadi adapun yang kami didiskusikan pada kali ini yaitu ada tantangan bagi guru untuk menjadi guru atau yang contoh, guru contoh atau guru teladan, khususnya dalam hal sosial emosional. 1. Tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam bidang sosial emosional. Jadi tantangan yang pertama itu adalah tantangan dalam memberikan penguatan untuk mengendalikan emosi peserta. Jadi di setiap peserta didik itu emosinya berbeda-beda. Itulah mengapa setiap peserta itu adalah unik. Jadi setiap kita ini unik. Kita diciptakan oleh Tuhan itu unik, dengan latar belakang dan sosial yang berbeda-beda. Sehingga kita sebagai guru profesional, lebih tepatnya calon guru profesional, perlu melakukan teknik ataupun pendekatan yang lebih dekat dengan peserta didik. Kemudian tantangan yang kedua itu adalah tantangan dalam memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi peserta didik. Jadi memang setiap peserta didiknya itu harus diberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan dalam mengelola emosinya itu. Terlebih lagi dalam latar belakang yang kurang baik. Contohnya seperti di lingkungan keluarga yang broken home, atau lingkungan keluarga yang orang tuanya sudah bercerai, lingkungan tempat tinggal yang terpinggirkan, kemudian lingkungan masyarakat yang rawan kekerasan, karena lingkungan-lingkungan tersebut dapat menjadikan mereka mempunyai emosi yang tinggi. Seperti itu. Dan yang ketiga atau C, tantangan dalam mengajarkan kepada peserta didik yang memiliki karakteristik individualisme. Jadi sangat penting sekali bagi kita sebagai calon guru profesional untuk menanam kata kepada peserta didik bagaimana tantangan supaya mereka tidak menjadi seseorang yang individualisme. Mereka harus dapat membangun kerjasama dan hubungan yang baik kepada sesama teman maupun orang-orang di sekitarnya. Dan yang D, tantangan dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik akan pentingnya kemampuan yang bertanggung jawab. Jadi setiap individu ataupun setiap peserta didik itu harus tahu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Kita lanjutkan slide yang kedua, itu adalah kasus yang ada berkaitan dengan hal yang sebelumnya. Jadi yang pertama itu tadi saya sudah menyebutkan itu tantangan-tantangan untuk menjadi guru yang diteladani atau guru contoh. Kemudian yang kedua ini adalah kasus yang berkaitan dengan hal sebelumnya. Jadi di sini saya akan mengilustrasikan kasus yang pernah saya amati langsung, itu yaitu kasus ketika peserta didik diminta guru. Ini ruang lingkupnya itu ada di dalam kelas ya pemirsa, baik teman-teman yang menonton dimanapun berada. Ini kasusnya itu ada di dalam ruang lingkup sekolah, yaitu tepatnya di dalam kelas. Ketika peserta didik diminta oleh guru untuk menyiapkan proses pembelajaran supaya tertib, aman, nyaman, dan lancar ketika dalam proses pembelajaran. Ada beberapa peserta didik yang mengobrol dan masih bermain sendiri, tidak menghiraukan perintah ataupun perintah dari gurunya itu. Namun ketika guru tersebut hendak mengingatkan peserta didik tersebut, peserta didik itu menjadi emosi. Bapak, ibu. Intinya itu dia menjadi emosi. Jadi sebagai seorang guru dalam memberi contoh atau teladan, kita akan melakukan pendekatan. Harus kita analisis dulu, kita identifikasi peserta didik tersebut memiliki permasalahan dan latar belakang seperti apa. Tempat tinggal yang kurang baik, itulah karena dari lingkungan tempat tinggalnya. Bisa jadi rawan kekerasan atau terpinggirkan. Selanjutnya yaitu tantangan
bagi sekolah untuk menerapkan sosial emosional ini dipengaruhi oleh 3, yaitu kesadaran diri dari peserta didik, guru, maupun masyarakat sekolah yang masih rendah. Kemudian kesadaran orang tua untuk selalu mengawasi anak-anak mereka di rumah, dan kerjasama sekolah dengan pihak orang tua ataupun wali siswa itu juga masih kurang. Jadi tantangan tersebut harus ditingkatkan oleh kita sebagai guru profesional untuk bekerja sama dengan baik dengan peserta didik, guru, dan orang tua siswa. Dan yang keempat adalah, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional dan bagaimana menghadapi kendala tersebut? Jawabannya adalah ya. Karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosionalnya, karena karakteristik dapat menunjukkan pengenalan diri yang mereka miliki, kemampuan sosial dan emosionalnya. Karakteristik peserta didik yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda dapat memberikan pengaruh dalam pembelajaran sosial emosional. Maka bisa dikatakan bahwa perbedaan karakteristik itu menjadi kendala guru dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Untuk itu, cara menghadapi kendala tersebut bisa guru lakukan dengan melakukan relaksasi. Relaksasi ini bisa dilakukan dengan teknik berhenti, melakukan teknik nafas, dan kegiatan relaksasi ini bisa dilakukan dengan teknik berhenti, teknik nafas, dan teknik mengamati. Yang pertama, berhenti melakukan apapun yang sedang Anda lakukan atau siswa lakukan. Yang kedua, lakukan teknik nafas. Teknik nafas ini dilakukan dengan menarik nafas dan rasakan udara segar yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian keluarkan secara perlahan dan rasakan udara yang keluar dari tubuh. Lakukan kegiatan itu sekitar 2-3 kali. Kemudian amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Amati perut yang mengembang, amati pilihan-pilihan yang Anda rasakan. Anda lakukan. Amati pilihan-pilihan yang Anda lakukan. Dan yang keempat, setelah Anda melakukan ketiga langkah itu, lanjutkan aktivitas yang Anda lakukan dalam keadaan tenang dan santai, serta pikiran yang jernih. Selamat mencoba! Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, pada diskusi kedua, setelah kami menonton film yang berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan, nah, pada pertanyaan ke-1, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut yang berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Nah, pada film tersebut, Bu Muslimah sebagai guru dalam film Laskar Pelangi itu memberikan bukti nyata bahwa guru adalah agen perubahan. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan peserta didik meraih prestasi dan mendapatkan pendidikan yang layak walaupun latar belakang peserta didik berasal dari keluarga yang tidak mampu, namun dengan tekad dan kreativitas yang dimiliki Bu Muslimah tetap mengajar dan mendidik mereka menjadi peserta didik yang cerdas dan kompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, yang kedua, Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti Deadwood Society dan Sekolah Rimba. Nah, pada film Sekolah Rimba, Bu Butet sebagai guru dalam film tersebut memberikan bukti nyata bahwa guru merupakan agen perubahan yang semangat dan bertekad untuk mengajar. Di dalam Rimba, perubahan yang terjadi karena tekad Bu Butet, anak rimba yang awalnya hanya berburu di hutan sekarang sudah bisa dan sudah mampu membaca, menulis, dan berhitung. Nah, sedangkan dalam film Deadwood Society, yaitu ada Pak Keating. Pak Keating ini memberikan bukti nyata bahwa guru adalah agen perubahan. Nah, hal ini dibuktikan dengan perubahan kemampuan dan pola pikir peserta didik,
untuk berani mengambil keputusan sesuai dengan tanggung jawab, sehingga tidak menjadi seseorang yang mudah menyerah, apalagi takut menyampaikan keinginannya di depan orang lain. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya setelah kami menyaksikan film yang berjudul Death for Society dan Sekolah Rimba. Hal penting yang dapat kita ambil dari film tersebut yang nantinya dapat kita terapkan menjadi sosok seorang guru adalah yang pertama, dari film yang berjudul Death for Society, peran guru yang ditunjukkan oleh Pak Kiting sebagai aktor menunjukkan secara totalitas bahwa guru tidak hanya mengajar secara kaku dan kurang fleksibel, tetapi juga harus bisa berperan dalam mencari metode pengajaran yang tepat dan cara mendidik siswanya menjadi lebih humanis dan bersahabat. Nah, seharusnya film ini banyak ditonton oleh guru-guru dan sebagai inspirasi dalam memberikan pembelajaran kepada siswa yang lebih kreatif, mengutamakan kebutuhan siswa, keluasan dalam mengajar, dan memberikan inspirasi yang positif serta bermanfaat pada siswa. Kemudian, yang kedua, konsep film Sekolah Rimba dalam perannya itu adalah Bu Butet Manurung. Hal yang bisa kita jadikan pembelajaran dari film ini adalah kita dapat memulainya dari dalam diri kita terlebih dahulu. Apakah kita siap untuk membawa perubahan pada orang dan lingkungan? Apabila kita sudah siap dan berani, kita bisa memulainya tanpa rasa takut dan gentar. Kemudian menjadi sosok seorang guru yang profesional, kita tidak hanya memberikan ilmu di daerah kota saja. Untuk sekali-kali kita bisa berbagi ilmu dengan orang pedalaman yang harus mengetahui perkembangan ilmu dan teknologi di zaman sekarang. Nah, yang terakhir adalah apa hubungan antara film Death for Society dan Sekolah Rimba dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu kemampuan guru yang memiliki komponen sosial emosional lebih mampu serta profesional dalam mengajar dan mendidik peserta didiknya. Guru memiliki tingkat kepedulian yang tinggi, menciptakan suasana belajar kreatif, inovatif, sehingga mudah diterima oleh peserta didik. Yang paling utama adalah mencapai tujuan pembelajaran dan menemukan solusi dari permasalahan serta lebih termotivasi untuk mengajar dan mendidik. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam video ini mengenai pembelajaran sosial emosional dan guru sebagai agen perubahan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan kami yang kurang berkenan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.